media selalu mengatakan obligor, PBI, PFS. Itu saya katakan salah besar. Bank sentris tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. Bank sentris hanya melakukan kebenaran dengan diakui oleh bukti-bukti berdasar yang sudah disahkan oleh hakim majelis. Jadi setiap pernyataan saya itu ada bukti, nggak ngomong sembarangan. Kalau terjadi, ini catat, terbukti terjadi perbuatan penggelapan dan penipuan dengan cara yang sangat canggih, computerized, sistematis, terlindungi, tertutupi, dan telah direncanakan sangat matang terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ini perbuatan bukan sentris, perbuatan menzolimi bangsa Indonesia. Itulah kalimat yang selalu ditegaskan dan disampaikan berulang kali oleh Andri Tejadharma terkait kasus BLBI tahun 1998 yang menyeret nama Bank Sentris Internasional. Pernyataannya itu pertama kali disampaikan di depan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000 saat Bank Sentris digugat oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional tanpa memiliki dokumen. Lantaran seluruh dokumen Bank Sentris telah diambil dan disita di PPN dalam pembekuan operasi bank pada 4 April tahun 1998. Andri Tejadharma sebagai salah satu pemegang saham mampu membuktikan bahwa Bank Sentris tidak menerima dana BLB berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh BPPN dan telah disahkan Majelis Hakim. Bukti-bukti itu menunjukkan adanya rekening rekayasa di Bank Indonesia dengan mengatasnamakan Bank Sentris Internasional. Rekening rekayasa ini berupa rekening pribadi yang tidak terdaftar sebagai bank, namun bisa ikut clearing dalam call money overnight. Mas, oh tembok, kau sama tembok, saya maju, kau sama tembok. Ini ya, sini. Ini 51 ya, ya. Saya kirim. Masa dulu. Ini saya tutup. Bukan dari masa dulu. Terus dia bukan dari mana ya? Jadi bukan dari mana ke sini. Angkanya akan daftar sebenarnya. Kemudian ini lingkarannya. Ini juga. Faisal Basri pun memberi komentar atas bukti-bukti hukum itu. Baginya sudah sangat jelas dan gamblang bahwa Bank Sentris bukan obligor atau pengemplang BLBI. Faisal pun merasa heran dengan tindakan pemerintah maupun Satgas BLBI yang terus menagih, memblokir, menyita dan melelang harta pribadi Andri Tejadharma, dan tidak memburu siapa yang menerima dana BLBI itu. Dan di peradilan sudah dibuktikan bahwa Bank Sentris tidak terima 1 sen pun. Tapi uang itu sudah dicairkan oleh BI. Kok tidak diburu siapa yang menerima uang itu ya? Kok tidak diburu siapa yang menyerahkan uang itu di BI gitu lewat rekening palsu yang seolah-olah Bank Sentris, dan larinya kemana? Kan gampang dilacaknya. Audit forensik dengan mudah. Nah jadi kalau yang basic ini saja, saya bukan ahli hukumnya, ini ada ahli hukumnya di sini, Pak sarjana hukumnya. Kalau yang basic ini saja tidak ditegakkan, ya, yang menyebabkan kepastian hukum ini terombang-ambing. Mana ada pengusaha yang benar mau usaha di Indonesia? Mana ada pengusaha asing mau usaha di Indonesia?
Apa yang dikatakan Faisal Basri tentu saja menjadi kekhawatiran kita semua. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya pemerintah menegakkannya. Bukan sebaliknya malah menabrak dan merobohkan hukum. Bank Centris sudah digugat oleh BPPN, dan Bank Centris menang. Mulai dari tingkat pengadilan negeri, hingga kasasi Mahkamah Agung, yang ditegaskan Mahkamah Agung dalam surat resminya kepada Andri Teja Dharma, tanggal 10 Mei tahun 2023, tidak pernah menerima berkas permohonan kasasi BPPN melawan Bank Centris. Atas apa yang terjadi di Bank Indonesia dengan Bank Centris dan Andri Teja Dharma, Marzuki Ali pun memberikan pesan dan peringatan kepada pemerintah serta Satgas BLBI. Kenapa sih tidak dipanggil? Kenapa sih kita tidak mau dengarkan orang yang diculik? Kita menjabat ini sedang sementara. Besok juga Anda akan turun. Saya sampai begitu. Tapi langsung terus menyita dan terakhir mau menyita lelang yang di Bali. Saya komunikasi ke Pak Menko Polhukam. Saya bilang, aset orang yang tidak ada hubungan BLBI mau dilelang. Saya jelaskan. Saya coba, katanya Pak, saya coba hubungi ke Bali, saya nggak tahu. Tapi yang jelas lelangnya itu batal. Tapi saya coba komunikasi lagi. Coba diselesaikan persoalan ini dengan baik, saya bilang, di antara anak-anak negeri. Beliau ya ada pernah respon, kemudian terakhir tidak respon. Saya nggak tahu kenapa. Apa ada kekuatan lain ya yang membatasi beliau untuk berbicara atau gimana? Yang jelas kami semua jalan sudah ditempuh. Bagi kami ini kebuntuan hukum bagi kami, karena kami sudah mentok kemana-mana. Jalur formal sudah, jalur informal sudah. Betul-betul menjadi orang yang teraniaya di negeri kita yang katanya negeri hukum, tapi teraniaya secara hukum. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Wartawan ada kewajiban, ada kewajiban menyampaikan ke publik, tidak boleh ada terjadi penganiayaan soal dengan menginjak-injak hukum. Ini fatal.